Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Nur Wahid. Saya dari kelas Informatika 03, NIM 19112736. Di sini saya akan mempresentasikan proses pembuatan video storytelling Malin Kundang. Pendahuluannya, dari anak-anak hingga orang dewasa, semua orang suka mendengarkan dongeng. Kita semua pernah mendengar dongeng ketika kita masih kecil. Ketika kita tumbuh dewasa, kita mendapatkan cerita dari sumber lain, seperti novel. Alasan banyak orang menyukai film, novel, komik, dan cerita pendek adalah karena mereka memiliki cerita. Cerita dapat ditemukan di mana-mana, bahkan dalam dunia bisnis. Cerita digunakan sebagai alat untuk mempromosikan produk, dari hal-hal yang tampak sepele seperti logo atau produk perusahaan Anda. Anda harus mampu menceritakan sebuah kisah yang menarik perhatian orang dan menangkap emosi mereka. Dalam dunia pendidikan, cerita dapat membantu untuk memahami materi. Sebagai pelajar bahasa Inggris, kita dapat menggunakan cerita untuk meningkatkan bahasa Inggris kita. Bercerita adalah salah satu keterampilan berbicara di depan umum yang harus dikuasai karena banyak kelebihannya. Dalam bahasa Inggris, mendongeng bisa disebut storytelling. Apa itu mendongeng? Apa itu mendongeng? Bagaimana cara melakukannya? Berikut adalah pembahasan mendongeng saat belajar bahasa Inggris. Storytelling yaitu narasi terdiri dari dua kata, story dan telling. Singkatnya, mendongeng adalah kegiatan menyampaikan cerita. Orang yang bercerita disebut pendongeng. Secara tradisional diucapkan secara lisan, namun mendongeng juga dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa alat dan media. Penulis misalnya, mereka menggunakan buku dan mereka menggunakan buku untuk bercerita. Contoh lain adalah musisi menceritakan kisah mereka melalui musik. Contoh lain lagi adalah seorang perancang busana yang menggunakan pakaian sebagai sarana mendongeng. Mendongeng sering digunakan dalam kegiatan pendidikan, terutama untuk anak-anak. Mendongeng adalah cara yang menyenangkan untuk memotivasi belajar dan merangsang imajinasi dan kreativitas. Mendongeng di kelas dapat melibatkan siswa dalam kegiatan mendongeng. Latihan mendongeng dasar sangat berguna bagi pelajar karena membantu mereka mengasah keterampilan berbicara dan mendengarkan. Untuk latar belakangnya, pada saat yang sama, mendongeng adalah produk kognitif yang muncul dari proses kognitif. Sejarah adalah seni. Sentripetal dan sentrifugal. Ketiganya ada dan termasuk ke dalam pikiran manusia hingga memicu klaim bahwa hidup ini penuh dengan cerita. Jadi, terutama terutama dengan mendongeng di usia muda, anak-anak akan memiliki lebih banyak kosakata baru sebagai hasil dari proses mendongeng. Dengan mendongeng, hal ini dilakukan dengan cara yang menarik untuk mendapatkan jawaban dan hasil yang dapat diperoleh anak melalui mendongeng. Mendongeng juga memudahkan anak-anak untuk memahami tentang apa itu cerita atau informasi yang dikandungnya. Cerita-cerita yang panjang dapat dibuat dalam bentuk dongeng. Dongeng merupakan karya sastra yang sangat populer di kalangan anak-anak karena tokoh-tokoh dongeng disajikan dalam bentuk kiasan dan menarik oleh pendongeng karena terdapat beberapa karakter dan cerita yang unik dalam dongeng. Cerita yang ditampilkan pun
beragam, bisa berupa pendongeng yang muncul tepat di depan mata anak, berupa video animasi bisa diputar bisa diputar berkali-kali, atau bisa menjadi sarana pembelajaran bagi anak sejak dini. Dengan cerita yang orisinil, karakter yang unik, dongeng yang dibawakan dapat menarik bagi masa kanak-kanak, dan dongeng dapat menjadi wahana untuk mendidik anak melalui pesan moral yang terkandung dalam setiap cerita. Untuk tinjauan literaturnya, kajian tentang video storytelling yang berjudul Proses Pembuatan Video Storytelling Malin Kundang. Tujuan dari kajian multimedia ini adalah membuat sebuah produk multimedia yang berupa animasi dua dimensi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendongeng. Kami menggunakan produksi multimedia video storytelling yang terdiri dari tahap akhir praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Berdasarkan penelitian ini, diambil kesimpulan sebagai berikut. Membuat video animasi dua dimensi dan menentukan alur cerita, terutama dalam proyek multimedia, harus relevan dan efektif. Hal ini dikarenakan video tersebut terkait dengan durasi atau waktu, namun tanpa menghilangkan esensi pesan utama. Ditransmisikan oleh khalayak penelitian. Selain itu, proses pembuatan atau perancangan video animasi dua dimensi membutuhkan spesifikasi perangkat keras yang mendukung. Kesalahan atau kegagalan saat membuat proyek multimedia, baik dalam tahap editing maupun rendering. Tujuan pembuatan video storytelling Malin Kundang. Yang pertama, pengenalan dan pelestarian cerita rakyat untuk anak-anak. Yang kedua, tingkatkan literasi anak melalui video mendongeng Malin Kundang. Yang ketiga, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan membaca dan menambah kosakata baru seiring bertambahnya usia dengan video dongeng Malin Kundang. Yang keempat, anak-anak dapat terinspirasi untuk membuat karya seni dengan video yang menceritakan tentang Malin Kundang. Yang kelima, anak-anak lebih memahami pentingnya rasa hormat dan pengabdian kepada ibu mereka. Metode dalam pembuatan video ini, yang pertama, menuliskan skripnya terlebih dahulu. Langkah pertama adalah mengompilasi skrip. Apa yang harus dimiliki skrip animasi? Untuk mempermudah penulisan skrip, pertama-tama tentukan apa tujuan utama video Anda. Untuk siapa, pesan apa yang ingin Anda sampaikan, dan kira-kira apa yang Anda harapkan dari audiens Anda setelah menonton video tersebut. Pertanyaan ini akan membantu Anda memahami cara kerja video animasi. Jangan terlalu memperumit video Anda karena dapat menyulitkan pemirsa untuk memahami. Yang kedua, storyboard. Jika skrip sudah siap, saatnya membuat storyboard. Apa itu storyboard? Sederhananya, storyboard dapat dipahami sebagai gambaran kasar dari keseluruhan video. Untuk pemula, langkah-langkah ini akan sangat membantu. Storyboard membantu Anda memprediksi bagaimana video Anda akan diambil.
Secara umum, storyboard seperti komik strip sederhana dengan beberapa panel. Selain gambar kasar, storyboard juga berisi informasi tentang cara menangkap gambar dari sudut mana. Dalam arti storyboard adalah panduan untuk membuat video. Selanjutnya, metode pembuatan video yang ketiga, memulai merekam video. Waktu perekaman video saat membuat video dapat mengandalkan kemampuan dalam merekam video. Yang dibutuhkan hanyalah komputer, koneksi internet, situs web, atau perangkat lunak yang mendukung animasi untuk membuat video animasi. Namun, jika Anda masih tidak ada, namun jika Anda masih tidak yakin dengan kemampuan dalam pembuatan video, mempekerjakan seorang profesional bukanlah ide yang buruk. Tidak perlu merekrut karyawan yang penuh waktu atau tim, dan dapat mempekerjakan staf independen untuk proyek jangka pendek. Dapat terhubung langsung dengan pembuat video animasi yang berpengalaman. Yang keempat, menambahkan background yang sesuai. Video animasi kurang menarik tanpa background. Background tidak hanya membuat video lebih menarik, tetapi juga membantu menciptakan suasana yang diinginkan. Misalnya, bisa menambahkan background seperti guntur untuk suasana yang menegangkan. Namun, ketika memilih background, perlu memastikan bahwa suara benar-benar bebas dari hak cipta. Ada banyak situs tempat untuk bisa mendapatkan audio bebas hak cipta, seperti perpustakaan audio YouTube, musik stok gratis, dan Hooksound. Yang terakhir, membuat narasi cerita. Bercerita membantu pemirsa lebih memahami video sehingga mereka dapat merespon dengan tepat nanti. Dapat membuat sulih suara untuk menambahkan narasi. Sebuah sulih suara adalah audio yang ditambahkan ke video yang sudah selesai. Bisa direkam suara Anda atau menggunakan jasa ahli yang sudah berpengalaman dalam dubbing atau membuat sendiri. Baiklah, itu video presentasi saya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan presentasi saya. Untuk presentasi saya, jika ada kata-kata yang salah, ya ini saya lagi belajar juga. Jadi saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.